Situasi ini bagi saya pribadi dan semua keluarga yang mengungsi itu merubah kita punya hidup ya. Jadi kita harus kembali memulai semua jadi dari nol. Lamberti Van adalah salah satu dari puluhan ribu orang yang kehilangan tempat tinggalnya di Papua. Kami mendapat akses ke tempat pengungsian di Sorong. Lihat asap sana! Pada 2021, pasukan tentara Indonesia merangsek masuk ke kampung Lamberti di Maibrat. Yang terjadi sama kita punya rumah itu sekarang ditempati sebagai pos militer. Saya mengungsi bersama keluarga, suami, sama anak-anak. Sebagian besar pertempuran ini terjadi dalam senyap. Indonesia memperketat kontrol di Papua dan mengirim ribuan pasukan untuk mengatasi kelompok sipil bersenjata yang dianggap separatis Papua. Kalau tidak bisa kita bikin tuh. Akibatnya sekitar 100.000 orang harus mengungsi dalam beberapa tahun terakhir. Di sana pejabat-pejabat yang ada di Maibrat itu mereka berupaya untuk menutupi situasi yang terjadi di sana. Mereka berupaya untuk membangun narasi atau keluar bahwa Maibrat sudah baik-baik saja, sudah tidak ada konflik, tidak ada pengungsi, itu omong kosong. Jauh dari pusat-pusat kota, konflik di Papua terus menguat. Banyak orang asli Papua tidak menerima NKRI. Sebagian memilih mengangkat senjata, dan ini telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Militer Indonesia telah dituduh melakukan pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan. Awal tahun ini, Komite HAM PBB mengeluarkan laporan tentang Indonesia yang menyebut bahwa PBB prihatin tentang laporan yang sistematis mengenai penyiksaan dan bentuk lain kekerasan yang tidak manusiawi dan merendahkan, secara khusus pada orang asli Papua. Karena kita tahu bagaimana kita belajar dari kami pun saudara-saudara di wilayah pegunungan sana, bagaimana kalau konflik terjadi terus pendekatan yang dilakukan militer seperti apa. Di Papua ini konflik dan itu ada nyata di mata kita, ada faktanya. Lalu pemerintah tidak mengatakan mereka pengungsi. Artinya bahwa pemerintah melakukan pembiaran, dan saya ingin menegaskan kembali, pembiaran itu adalah salah satu unsur pelanggaran hak asasi manusia, kelalaian. Indonesia juga membatasi akses media ke Papua dan menggunakan pemadaman internet dalam hubungan dengan operasi keamanan di Papua. The humanitarian crisis in West Papua has never ever been this bad. Veronica Koman adalah pengacara HAM Indonesia yang tinggal eksil di Australia. In a normal world, this will be catastrophic being acknowledged by international organizations. But we are not hearing that because international organizations are under de facto ban from entering West Papua. Kelompok separatis juga melakukan kejahatan, membunuh pekerja dan warga sipil. Mereka dituding bertanggung jawab atas pembunuhan pilot helikopter asal Selandia Baru Agustus lalu, sementara pilot lainnya disandera setahun lamanya. Mereka juga membakar sekolah-sekolah. They claim that Indonesian schools are teaching them the history, the colonial history. Siklus kekerasan telah membakar sumbu kebencian kedua belah sisi. Dalam sebuah video yang beredar awal tahun ini, tentara Indonesia terlihat memukuli orang Papua yang berdarah di dalam tong dengan tangan terikat. 13 tentara kemudian ditangkap dan TNI meminta maaf atas kekerasan tersebut. Selanjutnya, tapi kalau belum dengar, lalu ambil kebijakan untuk mengadakan suatu hal yang tidak menyenangkan, tetapi itu manusia, sebagai manusia mereka akan terpancing emosi untuk melakukan tindak. Pada 2014, terbit harapan perubahan ketika Joko Widodo menjadi presiden. Ia segera melepaskan 5 tahanan politik Papua dan berjanji membuka Papua ke media internasional dan organisasi HAM. Ia telah mengunjungi Papua hampir 20 kali sejak berkuasa. Tetapi meski sejumlah infrastruktur dan investasi,
pendekatan ekonomi dan kesejahteraan yang dilakukan di Papua belum berdampak. I think President Jokowi's legacy in West Papua is such a disappointment and betrayal. He began in West Papua as the hope. He promised to resolve this tragedy. But then over the years, the number of displacement, the intensity of armed conflict has never this high before. Presiden Jokowi meneruskan kebijakan otonomi khusus, tetapi banyak kritik ini tidak berkontribusi banyak untuk orang Papua yang kebanyakan masih hidup di bawah standar kelayakan. Papua yang kaya sumber daya emas, tembaga, kayu, minyak, dan gas telah mendongkrak ekonomi Indonesia. Tetapi orang Papua mengatakan hanya melihat sedikit keuntungannya bagi mereka sendiri. Sementara deforestasi akibat pertambangan telah merusak lingkungan mereka. Orang Papua mungkin karena selama ini kan anak tirikan kayak apa segala macam, pokoknya terpisahkan lah dia punya hak. Mungkin lebih kayak kasih sama dengan seluruh rakyat Indonesia merasakan perbedaan itu, tapi orang Papua tuh kayak punya kehidupan memang sudah beda sekali dengan orang di barat, di Jawa sana. Dalam apa yang disebut sebagai proyek deforestasi terbesar di dunia, alat berat mulai menebang 2 juta hektar lahan di Merauke untuk dijadikan sawah, bagian dari rencana pemerintah untuk mengerek produksi pangan domestik. Langkah tak biasa yang dilaporkan dalam proyek ini adalah pelibatan militer, dan bisa saja dalam waktu dekat akan lebih banyak lagi militer di Papua. Indonesia akan melantik presiden yang baru bulan ini, Prabowo Subianto. Mantan Jenderal TNI ini pernah dituduh melakukan kejahatan HAM di Timor Leste dan Papua. Ia menggambarkan separatis sebagai teroris dan dia mengatakan akan melakukan apapun demi perdamaian di Papua. Oh yeah, we will secure the safety of our people. They've been attacking civilians. During election campaign, Prabowo, when Prabowo spoke about West Papua, it's only about how he would eliminate the separatists. So we can already predict that it will get bloodier from here. Presiden yang baru terpilih, latar belakangnya juga ini dia seorang militer, tapi khusus kita tuh orang Papua sudah tahu kalau dia nanti orangnya kan terlalu tegas. Tapi saya sendiri berharap bahwa nanti setelah dia jadi presiden, dia harus datangnya ke Papua dan memberikan kebebasan kepada kita orang Papua, khususnya daerah-daerah konflik, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memberikan hak-hak mereka. Karena hak-hak mereka tertutup, sehingga masyarakat melakukan aktivitas sangat sulit sekali. Inti pertempuran ini adalah hak menentukan nasib sendiri yang bagi orang Papua telah lama direnggut. Saat konflik terjadi di Timur Tengah, beberapa membandingkan Papua dengan Palestina. Indonesia dikenal sebagai salah satu pengkritik Israel atas perang di Gaza dan supporter terdepan kemerdekaan Palestina. The Palestinian people are entitled to self-determination. Tetapi Menteri Luar Negeri Indonesia bersikukuh perbandingan itu tidak adil. Palestina diakui oleh lebih dari 100 negara, sementara Papua hanya didiskusikan negara-negara Pasifik. It's completely different thing. They have been quite vocal in, supporting the independence of Palestine, but very silent and could be very hostile when someone talk about independence of West Papua. And I think that's a reflection of hypocrisy. Kepala negara-negara Pasifik berusaha mendapat perhatian dunia terkait Papua. Indonesia telah menawarkan para pemimpin di Papua Nugini kerjasama ekonomi dan bantuan pembangunan. International community has been very disappointing towards West Papua. I think the biggest reason is because of Indonesia's government's influence. The money and the economic interest of all these nations, they don't want to jeopardize their economic relationship with Indonesia. Kembali ke Papua, hidup terus berjalan, tetapi perasaan diabaikan tetap ada. Di wilayah pelosok di sekitar Danau Sentani, sekolah-sekolah mengalami krisis. Buruknya kualitas pendidikan menjadi isu yang ada sejak puluhan tahun. Selama pemerintahan otoriter Soeharto, hanya sedikit perhatian diberikan pada pendidikan di Papua. Hasilnya,
tingginya angka buta huruf dan anak putus sekolah, serta kurangnya guru. Banyak kita anak-anak Papua juga terkadang sering jas besar tidak bawa wajan. Dan ini saya tahun kemarin ketemu juga di saya punya sekolah, sampai kelas 6 tidak tamat. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir itu ada guru yang meninggal tidak diganti, ada yang pensiun tidak diganti, ada yang pindah tidak diganti. Jadi guru semakin habis. Ketika rakyat ingin mengakhiri kekerasan, mereka juga punya harapan bagi masa depan. Kalau penambahan militer, saya rasa kita orang Papua itu siap militer. Kita butuh pendidikan gratis, kita butuh kesehatan. Saya punya pesan sendiri untuk negara Indonesia, dia harus mengakui bahwa di Maibrat dan Papua secara umum itu sedang terjadi krisis kemanusiaan dan bahwa di Papua itu sedang tidak baik-baik saja, dan dia harus menyelesaikan masalah ini dengan berdialog untuk mencari akar masalahnya.